Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali diberikan kekuatan dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang menikmati ibadah ini. Dan Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap orang yang mengarahkan hati hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memasuki ibadah kita. Kita menyanyikan satu pujian. Tuhan, kami agungkan nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudaraku sekalian, mari kita merendahkan hati, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Mari kita menaikkan satu pujian untuk mengantar doa pengakuan dosa kita dari buku KPPK nomor 24, Juru Selamat yang Ajaib. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau lemah lembut dan murah hati. Tangan-Mu selalu terbuka menyambut setiap orang yang merendahkan diri, mengakui akan dosa dan kesalahannya. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan menilik kedalaman hati kami. Adakah sesuatu yang tersembunyi? Biarlah kami boleh dibasuh oleh darah-Mu yang kudus, diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa, pengakuan dan penyesalan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, terambil dari Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita menaikkan pujian. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih setia Tuhan bagi kami. Berkatilah ibadah kami. Sekarang kami akan membaca sedikit firman-Mu.
Bukalah pikiran kami, tuntunlah dengan roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya baca dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, di dunia ini seringkali terjadi peristiwa yang sulit dimengerti oleh akal sehat. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat absurd, yang tidak bisa dipahami dengan logika sehat. Sebagai contoh, pada tanggal 17 November tahun 1978, terjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengguncangkan dunia kekristenan. Adalah pendeta Jim Jones yang membentuk sebuah komunitas Kristen, lalu mereka memisahkan diri tinggal di dalam sebuah komunitas yang dia sebut Jamestown di Guyana, Amerika Serikat. Karena waktu itu beredar rumor bahwa komunitas ini melakukan banyak penyimpangan, maka seorang anggota Kongres dari Amerika bernama Leo Ryan mengajak serombongan wartawan untuk mengadakan penelitian di sana. Setiba di sana, Leo Ryan diserang dengan pisau, dan kemudian rombongan ini menyelamatkan diri. Yang terjadi kemudian adalah pendeta Jim Jones memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk menyergap mereka di lapangan terbang. Demikianlah peristiwa itu terjadi, beberapa orang tewas terbunuh, termasuk Leo Ryan. Setelah peristiwa itu, Jim Jones yang memang sudah seringkali melatih jemaatnya untuk bunuh diri, memerintahkan kepada pengikutnya untuk melakukan tindakan bunuh diri massal. Ada yang terpaksa melakukan itu, tapi ada juga yang dengan rela mengikuti kata-kata Jim Jones. Demikianlah pada hari itu yang tewas mencapai lebih dari 900 orang, di mana 300 orang lebih diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Sungguh peristiwa ini terjadi di luar nalar manusia sehat. Tapi itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Sungguh sesuatu yang ganjil. Mengapa ada orang percaya sesuatu yang tidak bisa dipercaya, yang tidak boleh dipercaya, tapi menolak sesuatu yang bisa dipercaya? Sungguh mengherankan mengapa para murid Yesus yang mengikut Yesus selama 3 tahun tidak bisa mengenal siapa Yesus dengan tuntas, dengan objektif. Sampai pada akhirnya, mereka masih menduga bahwa Yesus itu adalah tokoh politik yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan. Padahal Yesus berulang-ulang menjelaskan, membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang akan membebaskan manusia dari dosa manusia, yang akan menyelamatkan manusia dari murka Allah yang akan datang. Tapi ini sama sekali tidak diterima, tidak dimengerti oleh mereka pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya muncul murid yang mengkhianati gurunya dengan sebuah ciuman. Sungguh peristiwa ini terjadi di luar akal sehat manusia. Pemimpin agama Yahudi pada waktu itu juga melakukan tindakan yang di luar akal sehat manusia. Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Harusnya mereka mempunyai kehidupan moralitas yang tinggi, menjunjung tinggi keadilan, kesucian hidup. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa mereka melakukan kriminal, membunuh Yesus. Bagaimana bisa rohaniwan berubah menjadi penjahat? Matius 26 ayat 3-5 berkata, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk
menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Saudara-saudara lihat, mereka mempunyai sebuah rencana untuk menangkap Yesus dengan sebuah fitnahan, dengan tipu muslihat. Tujuan akhirnya adalah untuk membinasakan, untuk membunuh Yesus. Perilaku yang sama juga diperlihatkan oleh orang Farisi maupun orang Saduki pada waktu itu. Sungguh di luar akal sehat kejadian ini. Saudara sekalian, kadang memang kita menjadi bingung. Bagaimana bisa orang-orang yang beragama, pemimpin agama bahkan, melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehat manusia. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berulang-ulang menyebutkan bahwa pemimpin agama waktu itu adalah orang-orang yang buta. Saudara yang berakal sehat pasti merasa bingung dan tidak habis pikir. Bagaimana di zaman ini ada orang-orang tertentu mengklaim dirinya sebagai Tuhan ataupun Mesias. Sabar Nababan misalnya, mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dan dia mendirikan sebuah agama baru bernama Angkasa Nauli. Dia adalah seorang dosen di Fakultas Teknik Universitas Mataram. Sabar Nababan mengklaim dirinya Tuhan, tapi dia belum bisa melakukan banyak mukjizat karena mengaku dirinya masih banyak dosanya. Aneh bukan, saudara? Orang yang berbuat dosa kok mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan lebih aneh lagi, ada sejumlah orang yang menjadi pengikut dari Sabar Nababan ini. Gila, saudara sekalian. Sementara itu di Kabupaten Cirebon, ada seorang pria parubaya bernama Ahmad Tantowi, juga mengklaim dirinya Tuhan. Dan dia menamakan kelompoknya adalah Surga Eden. Dia juga memiliki pengikut, saudara sekalian. Pria parubaya ini mengklaim dirinya Tuhan. Kita tidak tahu apakah Ahmad Tantowi ini mengalami gangguan jiwa atau tidak. Tapi lebih menghebohkan adalah bagaimana mungkin ada orang-orang yang bersedia menjadi pengikut dari orang yang mengklaim dirinya Tuhan. Sungguh ini di luar nalar sehat manusia. Beberapa tahun yang lampau, seorang wanita yang kemudian mengubah namanya menjadi Lia Eden juga mengklaim dirinya adalah Mesias. Dia mengklaim dirinya adalah titisan dari Bunda Maria dan putranya adalah titisan dari Nabi Isa. Sungguh di luar akal sehat manusia. Di luar negeri kita juga mengenal beberapa nama yang mengklaim dirinya Mesias. Di Korea misalnya, Sun Myung Moon mengklaim dirinya Mesias. Orang tua Moon sebetulnya bukan Kristen. Dan Moon menjadi Kristen pada usia 10 tahun. Di usia 16 tahun, tepatnya tanggal 17 April 1935, Moon waktu itu berdoa di sebuah bukit kecil dan dia mengklaim mendapatkan visi dan wahyu dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus memohon kepadanya agar menyelesaikan misi untuk penyelamatan manusia. Di Tiongkok ada wanita bernama Cho Wei-san yang mengklaim dirinya sebagai Yesus yang telah datang secara diam-diam. Wanita inilah yang kemudian mendirikan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Mandarin adalah Chen Neng Shen. Cho Wei-san dari keluarga yang sederhana ini lahir di provinsi Heilongjiang. Cho Wei-san ini dikatakan setiap hari mengeluarkan satu firman Tuhan, kadang dua firman Tuhan. Semakin lama semakin banyak firman Tuhan yang dia keluarkan. Beberapa waktu kemudian, dia mulai menyingkapkan siapakah dirinya. Yaitu bahwa dirinya sebetulnya adalah Kristus yang telah datang untuk kedua kalinya. Dan pengikut-pengikutnya langsung menyembahnya. Dan mereka menangis histeris sembari merasakan ada sukacita yang luar biasa yang tidak bisa mereka lukiskan dengan kata-kata. Karena Kristus telah datang untuk kedua kalinya, mereka mendapatkan pencerahan. Dan mereka mengatakan bahwa ajaran Kristen selama ini itu salah. Banyak salahnya, keliru. Dan mereka menganggap Alkitab telah ketinggalan zaman. Karena Kristus telah hadir dan setiap saat bisa menyampaikan firman Tuhan secara langsung pada mereka.
Joe San dan suaminya kemudian lari ke Amerika pada tahun 2000 karena dia menantang komunisme di negara itu yang dia anggap sebagai naga merah. Beredar sebuah video belum lama ini, Joe San dinyatakan positif terkena virus corona di Amerika. Tidak tahu apakah ini berita benar atau tidak. Gereja sesat ini sangat masif dan telah masuk ke Indonesia. Mereka mempunyai layanan media yang sangat-sangat luar biasa. Tarian mereka maupun nyanyian mereka dan film-film yang mereka upload ke YouTube mempunyai daya tarik yang luar biasa, dibuat dengan resolusi yang sangat tinggi sehingga menjadi daya tarik bagi banyak orang. Gereja-gereja mesti hati-hati terhadap gerakan ini. Saudara sekalian, sungguh kita tidak habis pikir bagaimana ada orang yang bisa mengaku dirinya Tuhan, apalagi Mesias. Kita juga tidak habis pikir bagaimana sekelompok kecil orang melakukan tindakan teror, menabrakkan pesawat terbang ke gedung WTC Amerika dalam sekejap. 2.996 tewas, termasuk 19 orang pembajak, dan lebih dari 6.000 orang menjadi korban. Ini tidak bisa diterima oleh akal sehat tindakan seperti ini, saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, sebuah ajaran yang mengajarkan tentang berbuat baik belum tentu adalah sebuah ajaran yang benar. Tetapi jika orang-orang melakukan kejahatan karena ajaran itu yang memerintahkannya, maka bisa dipastikan itu adalah ajaran yang 100% tidak benar. Yang juga membingungkan seluruh dunia adalah bagaimana ada kelompok-kelompok tertentu percaya dengan sebuah ajaran yang dibangun oleh orang-orang yang mempunyai moralitas yang sangat-sangat bobrok. Ahmad Tantowi misalnya, yang mengklaim dirinya Tuhan tadi, mempunyai pengajaran yang aneh dan kehidupan yang sangat bobrok. Ahmad mengajarkan bahwa dosa bisa dihapuskan apabila seseorang membayar zakat 10%. Ahmad juga mengizinkan pengikutnya untuk merampas harta orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang kafir menurut mereka adalah yang tidak masuk di dalam kelompok surga Eden, saudara sekalian. Yang paling tidak bisa diterima oleh akal sehat adalah perilaku Ahmad Tantowi ini. Apabila seorang anggota ada wanita yang menikah, maka si wanita ini harus disucikan supaya menjadi bidadari dan dia harus tidur bersama dengan Ahmad Tantowi. Jika yang menjadi anggota adalah pasangan suami istri, maka suami istri ini tidak boleh campur selama 6 bulan. Dan ini kesempatan bagi sang imam Ahmad Tantowi ini untuk menggarap anggota-anggota yang berjenis kelamin perempuan. Tentu ada yang keberatan lalu meninggalkan gerakan ini. Tapi ada sebagian yang sangat-sangat senang apabila istrinya hamil dan mereka mengakui bahwa anaknya adalah anak Tuhan. Sungguh di luar nalar sehat. Sungguh aneh ada orang yang bisa menerima ajaran seperti ini, saudara-saudara sekalian. Begitu pula dengan kehidupan personal Sun Myung Moon, saudara. Berkali-kali dia terkena kasus kawin 3 kali, diceraikan oleh istrinya. Dan organisasinya memproduksi senjata dan amunisi. Mengapa ada orang terus mengikuti pemimpin-pemimpin yang salah di dalam pengajarannya? Saudara-saudara sekalian, ini pun sulit diterima oleh akal sehat. Charles Russell, pendiri Saksi Yehova, paling tidak 2 kali dia bernubuat bahwa Yesus akan datang. Pertama, dia katakan Yesus akan datang pada tahun 1847. Tidak jadi kenyataan. Kedua, dia berkata pada tahun 1914. Tidak menjadi kenyataan. Tapi umatnya tetap mengikuti dia. Aneh. Beberapa bulan yang lampau, juga ada pendeta yang mengklaim mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19 dan menghardik resesi. Baru minggu ini,
pemerintah kita mengumumkan bahwa Indonesia telah masuk di dalam jurang resesi. Tapi nyatanya per hari ini, penderita COVID di Indonesia mencapai 430.000 orang lebih, saudara. Dengan 14.000 orang lebih meninggal. Yesus mana yang memerintahkan kepada pendeta ini untuk menghardik COVID dan resesi? Tapi pengikutnya membelanya mati-matian. Sungguh aneh. Saudara-saudara sekalian. Fenomena absurd yang lain adalah sebagian orang tetap mempertahankan keyakinan ajaran yang secara sah terbukti salah. Gereja Katolik butuh 300 tahun untuk mengoreksi kesalahan mereka terhadap Kopernikus dan keyakinan Galileo Galilei, saudara. Belakangan ini, ajaran Sabellianisme muncul di kalangan gereja-gereja di Indonesia. Ajaran ini menolak Tritunggal. Mereka mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Ajaran ini telah dikutuk oleh gereja berabad-abad yang lampau. Dan sejumlah apologet Kristen Indonesia telah secara terang benderang membuktikan bahwa ajaran Sabellianisme ini salah. Tapi orang-orang yang sudah terjerumus di dalam ajaran itu tetap saja kekeh pada pendirian mereka. Sungguh di luar nalar sehat manusia, pendirian seperti itu. Dan yang juga mencengangkan dan bersifat absurd adalah mengapa ada orang terang-terangan menyembah kepada setan? Kalau mereka tidak mengetahui siapa itu setan, kita bisa mengerti, saudara. Karena bisa terjadi hantu dikira Tuhan. Tapi orang yang mengenal siapakah Tuhan itu, dan yang tahu setan itu adalah musuh Tuhan, lalu menyembah kepada setan, ini sesuatu yang di luar nalar manusia yang sehat. Kita merasa miris. Mengapa ada orang-orang tertentu mendirikan gereja, menggunakan nama gereja, menggunakan nama Bible, tapi versi setan. Gereja setan, Alkitab setan dan sebagainya. Dan mereka menyembah kepada setan. Ini sungguh di luar nalar sehat manusia. Saudara-saudara sekalian, melihat berbagai absurditas yang saya sebutkan tadi, pernahkah muncul dalam benak saudara, mengapa ini bisa terjadi? Nah, sekarang mari kita mencari jawaban dari firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara membaca beberapa firman Tuhan untuk menyingkapkan misteri ini. Saudara-saudara sekalian. Di dalam Lukas 24, tercatat sebuah peristiwa setelah kebangkitan Yesus, ada dua orang murid yang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, dua murid ini tiba-tiba dihampiri oleh Yesus yang telah bangkit dari kematian, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara sekalian, beberapa malam sebelum peristiwa ini, Yesus mengadakan perjamuan malam. Kemungkinan salah satu atau mungkin kedua-duanya ada bersama dengan Yesus. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga Yesus yang menghampiri mereka, mereka tidak mengenalnya sama sekali. Dan ketika mereka makan malam, Yesus memecah-mecahkan roti, mengucapkan berkat, seperti yang dia lakukan beberapa malam sebelumnya. Alkitab mengatakan, ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara lihat, ternyata ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Dan ketika mata mereka terbuka, mereka baru mengenal siapakah Yesus itu. Tentu ini bukan bicara mata jasmani, saudara. Karena terbukti mereka bisa mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Tidak perlu dituntun, karena secara fisik, mata mereka tidak jadi masalah. Ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka untuk mengenal siapakah Yesus itu.
Ada penafsir mengatakan mungkin karena kedukaan yang begitu mendalam sampai-sampai mereka tidak mengenal Yesus. Ini tidak masuk akal, saudara. Mau sedih seperti apa? Tidak mungkinlah sama sekali tidak mengenal Yesus yang ada bersama dengan mereka selama ini. Ketika Saulus bertobat, Yesus memberikan sebuah misi khusus untuk dia. Kisah Rasul 26 ayat 17-18 berkata seperti ini. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara-saudara lihat, Paulus diutus oleh Yesus secara khusus, baik untuk orang Yahudi maupun untuk bangsa-bangsa. Bagaimana kondisi orang-orang yang kepadanya Paulus diutus? Alkitab dengan jelas mengatakan, mata mereka tertutup. Mata rohani mereka tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Kedua, orang-orang itu berada di dalam kegelapan. Ini persis kata-kata Yesaya di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Saudara-saudara, Yesaya dengan jelas menggambarkan bahwa bangsa-bangsa tinggal di dalam kegelapan. Paralel dengan kata-kata Yesus kepada Saulus. Yang ketiga, bangsa-bangsa yang kepadanya Saulus diutus adalah orang yang dikuasai oleh iblis. Kepada jemaat di kota Korintus, Rasul Paulus menjelaskan kondisi umat Israel seperti ini. Dia berkata, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Menurut Paulus, pikiran orang-orang Yahudi telah menjadi tumpul karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini bukan bicara intelektualitas, karena faktanya di dunia, mayoritas hadiah Nobel diterima oleh orang-orang dari keturunan Yahudi. Bahkan Paulus katakan ketika mereka membaca kitab perjanjian lama yang adalah kitab suci mereka, ada selubung yang menutupi sehingga mereka tidak bisa mengerti firman Tuhan. Itulah alasannya mengapa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, mereka tidak bisa percaya, tidak bisa terima bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu. Hebatnya lagi saudara, karena ulah dari kuasa kegelapan. Mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka yang tidak bisa melihat kebenaran, akhirnya menganggap Yesus sebagai penyesat. Saudara sekalian, tadi saya sudah mengatakan bahwa Yesus dengan tegas mengatakan bahwa pemimpin Yahudi adalah orang-orang yang buta. Tetapi mari kita lihat apa yang mereka lakukan terhadap Yesus setelah Yesus disalibkan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati.
Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Saudara lihat, para pemimpin buta itu menganggap Yesus sebagai penyesat. Dan apa yang Yesus ajarkan dianggap sebagai penyesatan. Terus kalian, karena adanya selubung itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi, bahkan seluruh dunia, tidak dapat mengenal Yesus dengan baik. Itu sebabnya Yesus pernah mengingatkan kepada pengikutnya. Dia berkata seperti ini. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara-saudara lihat, Yesus bernubuat akan datang masanya orang-orang yang membunuh tetapi mengira berbuat bakti bagi Allah. Ini logika yang konyol, saudara. Bagaimana bisa tindakan kriminal membunuh orang dianggap berbuat bakti kepada Tuhan? Dan Yesus memberitahukan alasannya karena mereka tidak mengenal Yesus maupun tidak mengenal Bapa. Selubung yang menyelubungi umat Israel telah menyebabkan mereka tidak mengerti kebenaran. Paulus berkata seperti ini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus memberikan kesaksian bahwa orang Yahudi sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dengan niat yang tulus, motivasi yang baik dan benar. Tetapi kekurangannya adalah mereka tidak mengerti kebenaran. Dan itu sebabnya mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mengapa mereka tidak mengerti kebenaran, saudara? Alkitab telah memberikan konfirmasi karena ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal kebenaran itu. Mengapa orang-orang melakukan tindakan yang tidak masuk akal dan tidak bisa menerima ajaran yang sehat? Paulus berkata demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara lihat, Paulus katakan ada sekelompok orang yang pikirannya telah ditutup oleh ilah zaman ini. Ilah zaman adalah iblis, saudara sekalian. Paulus mengatakan bahwa jika Injil yang ia beritakan masih juga tertutup bagi orang-orang itu, maka kemungkinan yang terjadi adalah orang itu memang akan binasa. Saya tidak meyakini double predestinasi yang mengatakan bahwa sekelompok orang ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan, sementara satu kelompok lagi ditentukan untuk dibinasakan. Saya tidak yakin dengan ajaran ini, saudara. Tetapi memang Alkitab dengan tegas mengatakan ada orang-orang tertentu yang tegar hati dan Allah akan melakukan tindakan yang radikal untuk menutup kesempatan bagi orang itu untuk diampuni. Nah, di dalam dua ayat ini jelas dikatakan bahwa ada ilah zaman yang membuat orang-orang mempunyai pikiran yang telah menjadi buta, sehingga tidak bisa lagi melihat terang kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Sekali dengan demikian kita menarik beberapa kesimpulan sederhana. Nomor satu, bahwa secara natural semua orang di bawah kolong langit ini itu berada di dalam kegelapan. Manusia hidup di dalam kegelapan. Kesimpulan kedua adalah bahwa iblis telah, sedang, dan terus akan membutakan mata rohani seseorang sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Dengan demikian mereka juga tidak akan mampu membedakan kebenaran dan ketidakbenaran.
Saudara bayangkan gabungan dunia yang gelap dengan mata yang buta, maka menghasilkan kondisi yang sangat-sangat serius. Manusia akan terus-menerus melakukan hal-hal yang bersifat absurd, tidak masuk akal, sulit menerima kebenaran, dan begitu yakin dengan ketidakbenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan berbicara kepada Yunus bahwa penduduk Niniwe 120.000 yang jahat itu tidak mampu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Dan mata mereka telah dibutakan oleh iblis. Saudara sekalian, kalau begitu apa pelajaran rohani yang dapat kita peroleh pada hari ini? Yang pertama, saudara, orang yang bersama dengan Yesus sekalipun tidak menjamin bahwa mata rohaninya telah dicelikan. Ini tercermin dari dua murid yang di dalam perjalanan itu. Sekalipun mereka sangat-sangat rindu, haus dengan kebenaran yang Yesus ajarkan kepada mereka di dalam sepanjang perjalanan. Dan mereka tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Seorang yang rindu dengan kebenaran. Masih terbuka kemungkinan mata rohaninya belum dicelikan. Apalagi orang yang tidak mempunyai kerinduan terhadap hal-hal yang bersifat spiritualitas. Padahal mereka diajar oleh Yesus, tapi mereka masih mengalami pembiasan. Pada umumnya, murid-murid Yesus tidak mengenal siapakah Yesus yang sejati itu. Ini berarti, saudara, seseorang diajar oleh Yesus pun masih berpotensi mengalami pembiasan. Yesus tidak mungkin salah mengajar, saudara sekalian, karena dia Allah. Nah sekarang, seseorang yang mengajar, maka orang-orang yang diajar oleh seseorang itu jauh lebih berpotensi untuk mengalami pembiasan. Baik yang mengajar, apalagi yang mendengarkan pengajaran. Potensi untuk salah mengajar, untuk salah terima ajaran, itu sangat-sangat terbuka. Hal ini tercermin dari pemikiran murid yang berpikir bahwa Yesus adalah guru. Dia adalah pemimpin agama. Dia adalah tokoh moralitas. Dan dia diharapkan membebaskan Israel dari penjajahan. Salah besar pemahaman mereka tentang Yesus ini, saudara sekalian. Bagaimana caranya supaya seseorang bisa dijelikan? Alkitab dengan jelas tadi mengatakan bahwa seseorang harus datang pada Yesus. Agar Yesus yang melepaskan selubung itu dan menjelikan mata rohani. Pelajaran berharga yang kedua adalah bahwa setiap orang yang mengaku dirinya Kristen masih saja berpotensi melakukan tindakan-tindakan tidak masuk akal. Saudara sekalian, di dalam kenyataannya, gereja pernah melakukan tindakan-tindakan yang juga bersifat absurd, tidak masuk akal. Saudara sekalian, zaman dulu gereja percaya bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Lalu Kopernikus membuat sebuah teori mengatakan bahwa sebetulnya mataharilah pusat dari alam semesta. Bumi ini mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Teori ini ditolak oleh gereja, saudara. Itu sebabnya Galileo Galilei yang percaya dengan teori heliosentris dari Kopernikus dipaksa untuk menolak ajarannya. Galileo Galilei yang telah berumur 70 tahun itu ditekan oleh gereja. Akhirnya dia terpaksa mencabut ajarannya, keyakinannya. Dan untuk itu, dia yang telah berumur 70 tahun itu dihukum tidak boleh keluar dari rumahnya sampai dia mati. Di dalam catatan sejarah gereja kita juga bisa melihat begitu banyak tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh reformasi terutama, yang dihukum dengan luar biasa. John Wycliffe, yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris, dikutuk bahkan setelah dia mati berpuluh-puluh tahun.
tulang belulangnya diangkat, lalu dibakar, lalu abunya dibuang ke sungai. Di luar itu kita juga mengenal John Hus atau John Huss yang mengikuti pengajaran dari John Wycliffe. Semua buku-buku John Hus dan Wycliffe dibakar, dan termasuk John Hus sendiri dibakar hidup-hidup. Dan setelah itu abunya diangkat dan dibuang ke sungai. Ini sebuah tindakan gereja yang sangat brutal, buta rohani. Dan itu bisa terjadi kepada orang-orang Kristen yang lain juga. Pelajaran rohani yang lain adalah bahwa sekalipun kita telah berada dalam terang, seseorang tetap berpotensi untuk dibutakan mata rohaninya. Untuk itu setiap orang Kristen mesti berhati-hati. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya membaca kesaksian dari seorang wanita di Malaysia. Ibunya adalah diaken dari gereja itu, guru sekolah minggu. Dan perempuan yang menulis kesaksian ini dari dini telah mengikuti di gereja, telah pergi ke sekolah minggu, dan ketika bertumbuh dewasa dia masuk ke kelas remaja dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa pendetanya adalah seorang yang mempunyai titel doktor, yang mengingatkan mereka tentang bahaya penyesatan. Tapi apa yang terjadi? Nah, ibunya yang seorang diaken dan guru sekolah minggu itu diselewengkan sedemikian rupa, akhirnya menjadi pengikut gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Termasuk gadis ini, saudara, yang tadinya menolak. Tapi setelah mendengarkan penceramah, mendengarkan penjelasan yang sama sekali bertentangan dengan Alkitab, perempuan ini bersama dengan ibunya menjadi pengikut dari gereja yang tidak benar itu. Saudara-saudara sekalian, karena itu setiap orang Kristen, sekalipun kita merasa telah dicelikkan, telah mengenal siapakah Yesus, tetap saja berpotensi untuk dibimbing ke dalam kegelapan. Di dalam pengalaman kita, sehari-hari kita juga melihat bagaimana ada penginjil ataupun pendeta yang tadinya mempunyai pemikiran yang begitu alkitabiah, tapi dengan serta-merta bisa diselewengkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang aneh-aneh, termasuk filsafat manusia yang menyelewengkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di dalam catatan sejarah, salah satu peristiwa yang sangat-sangat mencengangkan dan yang memilukan hati adalah peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Adolf Hitler di tahun 40-an. Saya pernah 2 kali pergi ke sebuah museum di kota Yerusalem. Museum yang memamerkan peninggalan para korban dalam peristiwa Holocaust sekian puluh tahun yang lampau, saudara. Dan setiap kali kita memasuki museum itu, ada perasaan sesak di hati kita yang sangat mendalam. Melihat bagaimana mungkin manusia melakukan kekejian, kekejaman yang begitu hebatnya. Sungguh menyedihkan. Museum itu mengingatkan banyak hal tentang kekejaman manusia. Saudara, kita tidak habis pikir apa yang ada di benak Hitler sehingga dia bisa membunuh 6 juta orang di kamar gas. Rupanya pasukan SS yang dibentuk oleh Hitler telah dicuci otaknya sedemikian rupa. Dikatakan dalam 1 hari mereka bisa membunuh 10.000 orang di dalam kamar gas. Kemudian setelah mati, orang-orang ini dimasukkan di dalam krematorium raksasa. Setiap hari 10.000 orang kehilangan nyawa dan kehilangan jejak, kehilangan jati dirinya. Mengapa mereka bisa lakukan itu? Karena otak mereka telah dicuci sedemikian rupa sehingga mereka melakukan kekejian seperti itu, tapi tidak merasa sesuatu yang salah, dosa. Iblis akan melakukan hal yang serupa. Iblis tidak mencuci otak kita sebagaimana Hitler dan kelompoknya mencuci otak pengikutnya. Iblis akan menutup mata rohani, bahkan mematikan
bahkan akan membutakan mata rohani orang-orang, sehingga orang tetap hidup dalam kegelapan. Dan orang yang telah dicelikkan mata rohaninya, itu pun berpotensi dibutakan oleh dia. Karena itu setiap orang Kristen mesti berhati-hati, jangan sampai iblis akhirnya kembali membutakan mata rohani kita. Sehingga kita tidak lagi mengerti kebenaran dan juga berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pencerahan yang kami boleh terima dari firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk penyingkapan yang boleh kami terima pada hari ini. Celikkanlah mata rohani lebih banyak lagi orang-orang yang buta ya Bapak. Terangilah dunia yang gelap ini. Pagarilah kami agar kami tidak hidup di dalam kegelapan. Patahkanlah kuasa iblis yang merongrong gereja-gerejamu ya Tuhan. Yang merongrong hamba-hambamu. Yang merongrong umatmu. Terima kasih Bapa. Dan Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari saudara, sekarang kita bangkit berdiri dengan gereja segala abad, di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Kini waktunya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kasih anugerah dan pemeliharaan Tuhan kepada kita setiap hari. Saudara bisa melihat pada layar kaca ini nomor rekening gereja kita. Saudara dapat mentransfernya ataupun dapat mengantar langsung ke gereja setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan hari Minggu pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Mari saudara, saya akan membacakan nats kita pada pagi hari ini, mengantar persembahan kita dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita menaikkan doa sebelum kita memberikan persembahan. Segala anugerah dan kebaikan Tuhan telah kami terima. Kini tiba waktunya bagi kami untuk menyatakan syukur kami kepadamu. Kami hanya dapat memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan pada kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah semua ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari dengan hati yang sungguh bersyukur kita menaikkan satu pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia. Masuk menghadap Dia, sujud
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Doa berkat dan doa syafaat akan dipimpin oleh hamba Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita, saudara. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan bagi pergumulan demi pergumulan yang terjadi di dunia ini, Bapa. Kami melihat begitu banyak ketegangan, bahkan kerusuhan yang terjadi di Amerika pasca pemilihan presiden di negara besar itu. Bapa, kami berdoa kiranya negara ini bisa ditertibkan kembali. Siapapun yang jadi presiden, kami berdoa kiranya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya dunia yang sedang kacau ini, yang diambang peperangan, Tuhan juga menolong agar urusan ini dapat selesai dengan baik, ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk Indonesia yang telah resmi masuk ke dalam jurang resesi. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberikan daya tahan yang lebih baik lagi agar Indonesia tidak ambruk, agar bangunan Indonesia akan tetap kokoh. Kami berdoa, ya Bapa, kiranya situasi sulit ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang petualang politik untuk mengambil keuntungan, untuk membuat kekacauan. Kami berdoa kiranya pemerintah tetap stabil, tentara, polisi boleh tetap mengawal bangsa ini, dan kami berdoa kiranya tim ekonomi boleh bekerja dengan baik, sehingga ekonomi bisa berputar dengan lebih baik lagi, ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk pandemi yang menunjukkan tanda-tanda yang positif belakangan ini. Semakin sedikit orang yang tertular, kami berdoa kiranya orang yang tertular disembuhkan, dan orang yang tidak tertular diberikan kekuatan yang baru. Kami berdoa untuk vaksin yang kemungkinan akan dilakukan dalam waktu mendekat ini, kiranya dapat berjalan dengan baik. Berkatilah keluarga-keluarga Kristen, berkatilah gereja-gereja-Mu, ya Bapa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.